dengan ibadah misalnya. Bawalah mereka ke etnomatematika tentang sujud sholat. Berdiri 180 derajat. Kalau saya namanya apa itu Pak? Rukuk berapa derajat? 90. Boyo rada bengkak ya 90. Tapi itu ya 90. Itulah contoh nyata real yang dialami anak. Jadi pengalaman itu terbawa untuk membangun konsep. Tuh. Jangan hanya istilah formal. Sudut adalah apa Bapak Ibu? Saya Ibu. Sudut adalah berdasarkan buka HP lo ya. HP jawabannya di AINA itu pasti muncul. Monggo Bapak Ibu. Oh, sama. Punten. Ini kalau saya ke sana buatan Langsung begini, monggo langsung. Oh, oke, sama orangnya. Mohon maaf Pak menjawab. Perpotongan dua garis pada bidang yang sama. Perpotongan dua buah garis pada bidang yang sama. Kurang lengkap. Masih kurang lengkap, Bapak Ibu. Monggo, saya mau melengkapi. Oke, monggo, Ibu. Diri. Ulangi Bu. Pertemuan dua garis dalam satu titik. Hampir sama. Hampir sama. Jadi deep learning dalam konsep garis sudut tadi, Bapak Ibu membawa kepada konteks informal, kehidupan nyata apa sudut. Sekolah, ada ruangan, monggo dibawa ke sana. Oh makna sudut pojok, sudut lancip, tumpul, definisinya seperti apa? Kembali lagi definisi dari sudut adalah perpotongan dua buah sinar garis pada pangkalnya. Sinar garis, diri ini sinar garis itu ono pangkal, ono cucuk panah. Itu bisa diperpanjang. Itu sinar garis. Ada beda sinar garis, garis dan segmen garis itu formal beda. Garis itu bisa diperpanjang. Kalau sumbu X itu kan solali sumbu X ono kanan ke kiri diperpanjang boleh. Perpanjang. Aduh, Pak Lera apa itu Pak Lera masih kita? Ini apa? Buat saya ini saya hanya 76 Pak. Iya. Kok kretek-kretek Pak? Aman gitu? Oh gitu. Mungkin sebelah kirinya Pak Firmiki, monggo. Doain mari. Oh, enggak apa-apa. Saya enggak gerak kemana-mana. Aduh, beneran. Tepuk tangan dulu. Semangat. Jadi garis tadi bisa diperpanjang. Bagian dari garis yang diperpanjang itu namanya segmen garis. Panjangnya 10 cm, ya wis 10. Tapi kalau ada sinar, pengembangan ilmunya ke vektor. Nah, vektor itu ono panjang ya ono arah. Kenapa kecepatan itu iso negatif? Apa mobilnya mundur? Ya enggak. Karena arah dari 0 posisinya itu sebelah kiri. Dalam kehidupan nyata silahkan nanti diberi contoh gitu ya dalam kehidupan nyata. Baik, biar PPT saya berjalan. Pertama tentang latar belakang, tantangan pendidikan saat ini adalah masih dominasi model service learning berpusat pada hafalan, pasif dan hasil akhir. Nah, kita refleksi. Disadari atau tidak, Bapak Ibu itu guru kelas. Guru kelas itu bukan guru bidang studi. Kayak Pak Wir ini bidang studi, S1-nya pendidikan matematika, S2-nya matematika murni ITB, saya hanya menyampaikan saja. S3 saya S3 pendidikan matematika linier bidang huruf itu ya matematika kok. Nah, kalau guru SD udah harus bisa ngitung, bisa nyanyi, suruh gambar ya bisa multi talenta luar biasa.
Nggak iso kabeh. Pertanyaannya kan harus tahu tapi hanya permukaan, surface. Ngajari pecahan karena bukan guru bidang studi. Ini rek, pokoknya pecahan contoh pembilang A per B. A itu pembilang, B penyebut. Dia hanya mengingat, oh pembilang 1/3. Lek pembilangnya lebih kecil disebut pecahan murni. Lek pembilangnya lebih besar 5/2 itu juga pecahan, disebut pecahan saya ketahui pecahan campuran. Aku nawarkan loh 5/2 itu bulat, setengah pecahan. Nah, itu adalah contoh menyampaikan konsep pecahan permukaan. Bawalah ke kontekstual. Oh, pikirannya anak-anak itu masih operasional konkret untuk kiasi. Dia butuh media. Karena berpikir tidak abstrak, matematika sendiri itu abstrak. Nah, kalau menyampaikan yuk setengah remang-remang, setengah ngerti, tambah abstrak, yuk gak ngerti. Makanya butuh namanya media. Nah, caranya bagaimana secara kontekstual? Saya ini modelnya gerak, jadi iya gak iso spontan itu Bapak Ibu. Pak Mir mau di bawah sini? Enggak, sama ngiling nono ya. Ya. Contoh, tadi berarti permukaan saja. Tidak tahu, zaman dalamnya seperti apa? Itu contoh mungkin. Ibu punya semangka. Semangka ini dibunder. Ojo ngene contoh mangga nenek loke dipotong yo ora iso. Lah itu juga bagian mendalam. Pilih. Apel boleh ya, semangka wis enak gede, enak lagi gitu ya. Makanya kan akan dibagi menjadi 4 rata ke 4 anaknya. Tiap anak dapat berapa bagian? Konsep berapa? Seperempat bagian karena harus sama rata. Nah kalau baginya tidak sama, apakah itu disebut pecahan? Harus mendalam. Iya, orang sudah saya ketahui. Tidak Bapak Ibu. Miro duit harus sama, dibagi sama. Part to whole konsep, bagian keseluruhan dibagi-bagi. Anak-anak di Inggris Milan sana, apakah representasi pecahan? Komplek pecahan. Sesuatu utuh dibagi, dipecah-pecah. Itu pecahan. Apa kocok pecah itu ya pecahan? Pecahan. Ya. Pecahan. Ya pecahan. Pecahan kocok. Minum air setengah gelas, setengah, separuh. Boleh sesuai dialek. Makna setengah separuh itu seperti apa? Nulis saya pecahan sampai ke 1/2 itu pakai cara apa? Nah ini kan butuh pembelajaran yang mendalam. Nah, yang mempelajari siapa? Guru. Sudahkah guru memahami tentang makna mendalam? Itu maksud kami. Kita berbagi. Jadi jangan survei sebagai permukaan saja. Terus pokoknya ini rek, pokoknya ini rek. Mengajarkan luas, keliling, kan ada pi, Bapak Ibu ya, pi. Itu berapa? 15. Ngajar matematika tahu lah, enggak ini sudah tahu. 22/7. Nah, 14. deep learning-nya apa? Lahirnya 22/7 apa 3,14? Penggunaan kok lahirnya di sini. Mendalam. Selama ini guru ngajar di SD karena guru bukan bidang studi, dimaklumi relatif tidak salah, tapi kurang mendalam sesuai dengan tuntutan kurikulum. Ya apa ya? Selama ini jangan diberi saja itu loh, ini. Pokoknya kok jajannya itu pada 7 pakai 28/7. Nah, salin 3,4 dari mana? Itu justru yang namanya pembelajaran mendalam kita gali. Siapa yang
menghadirkan nilai P 3,14, siswa sendiri, student center learning, pembelajaran berpusat pada siswa, bukan diberi. Kalau teori belajarnya, teori belajar konstruktivisme, mengkonstruksi, yang mengonstruksi apa? Siswa. Guru sebagai apa? Fasilitator, memberikan bantuan sepenuhnya. Scaffolding, membangun kan scaffolding, dibantu sesuai dengan kemampuannya. Terus caranya piye menemukan P itu? 1.000, naik. Keliling dibagi 100. Ribon Pak. Roda berdek enggak ada. Aduh. Silakan. Sama Pak. Bisa menyempurnakan, anak diberi apa? Menggalang. Good. Wah, visual. Saya ketemu. Tapi 50.000 ya. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Wah, 50.000 lepas. Nanti ada lagi Bapak Ibu. Yang terkoni satu itu kayak seperti ini. Terus ini ya, Bapak Ibu pasti mengajar itu agar tujuan pembelajaran tercapai. Tujuan akhir dan proses. Nah, proses itu berarti sesuai kurikulum apapun, K13, kurikulum merdeka, ada 3 domain yang diraih. Yang pertama adalah pengetahuan atau kognitif. Biasanya soal-soal kisi-kisi, orang soal, proses, soal sumatif, itu adalah kognitif. Pengetahuan, levelnya ganti 1 sampai C6. Yang kedua, domainnya adalah keterampilan atau psikomotorik. Yang ketiga adalah sikap, perilaku, afektif. Nah, selama proses pembelajaran, sebut saja 2 kali 35 menit, 1 pertemuan, ada proses, diukur keterampilannya. Pertanyaan berikut, keterampilan sama sikap itu cara mengukurnya seperti apa Bapak Ibu? Bapak Ibu mengukur, menilai itu seperti apa? Rubrik. Aku udah normal loh ya. Pokoknya urusan ngomong duit itu menarik. Artinya kita bisa ketawa. Masih nominal saja. Jadi aku duit apa? Aku mau ngomong apa terakhir? Rubrik Pak. Rubrik. Rubrik. Tanda-tanda umur 60 Pak, saya Agustus 60. Seharusnya dosen itu 65 pensiun. Kalau Bapak Ibu mungkin 60. Karena saya sudah guru besar, tambahin 5, 70. Masih kuat maksudnya kuat lahir batin. Nah, ilmunya maksudnya ya, bukan lain. Itu juga bisa ditambah sesuai kebutuhan keilmuan. 1,5 seperti itu. Mudah-mudahan masih 10 tahun saya bisa berbakti, bisa ketemu Bapak Ibu lagi PKN untuk tahun yang akan datang. Itu ya. Jadi kelihatannya itu 60, tapi kalau robot 6 sih ya. Kelihatannya gitu. Jadi begini Bapak Ibu. Tantangan menjawab tadi. Untuk LKPD itu ada proses. Nah, proses itu keterampilan diukur rubrik. Rubrik itu ada degree 1 sampai 4. Oh, bisa langkah-langkah seluruhnya 4. Hanya sebagian 3 dari 4 tidak. Nah, itu dinilai oleh guru. Guru menilai proses itu. Kalau hasil namanya kognitif. Ketiganya itu harus sama dan ekivalen bobotnya. Cuman kita terbiasa oleh kurikulum KTSP, kurikulum sebelumnya. Pokoknya mau UN, jadi mengerjakan soal-soal. Di LKS biasa itu hanya soal, bukan LKPD. Itu yang salah kaprah Bapak Ibu. SD pinggiran pun pokoknya 2 LKS, regone 10.315 itu. Nah, iya. Iya, saya pernah kepala sekolah jadi tahu. Itu rasanya 2
guru itu sudah bahagia karena di situ ada soal-soal bervariasi, ono rangkuman, ada itu sudah aman. Tinggal workshop seperti ini harapan LKPD atau LKS, ya itu. Tapi makanya bukan itu. Mengukur keterampilan anak, proses itu diukur lewat LKPD. Makanya dalam LKPD atau LKS itu harus ada alat, ada bahan. Anak itu mengonstruksi seperti menentukan P, discovery learning. Nah, model yang diterapkan penemuan. Yang menemukan siapa? Siswa. Sesuatu yang baru buat siswa, tapi gurunya sudah tahu. Nah, proses itulah yang digali melalui deep learning. Ikut menemukan konstruktivisme lewat LKPD. Penilaiannya pakai rubrik. Itu sudah mendalam yang saya sampaikan. Kalau Bapak Ibu sudah menentukan satu konsep seperti yang saya ceritakan bersama ini, itu Bapak Ibu sudah melakukan pembelajaran deep learning. Tinggal nanti implementasinya, kontekstualnya, bawalah anak-anak ke kehidupan nyata. Oh, ini ada lingkaran, bentuknya begini, diameternya sekian, garis-garisnya sekian tentukan, misalnya luas permukaannya, luas atau keliling, luas dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Tetapi setelah teori-teori esensial itu dipahami oleh itu contoh sederhana. Jadi sekali lagi, buatlah lingkaran besar. Ada diameter, ada keliling. Bagaimana mengukur keliling yang tidak lurus? Pakai apa, Bapak Ibu? Tali atau benang? Lalu berapa panjangnya itu keliling? Pakai gini mirip, tidak cocok pakai benang lalu urut. Perbandingan antara keliling dengan diameter ditulis, diskusi kelompok. Bagaimana kalau lingkaran tengah-tengah berbeda dengan yang pertama? Cara yang sama cari perbandingan keliling dan diameter. Yang ketiga kelilingnya kecil, hitung keliling sama diameter. Nanti akan didapatkan nilai 3,1, 3,2 bergantung ketelitian anak-anak. Tapi mereka sudah proses menemukan. Itulah deep learning. Sakit dibayangkan? Guru kelas matematika oke, IPA oke, nyanyi masih suaranya ya tetap ngajar nyanyi. Gak bisa gambar sampai rusuk-rusuk jebol, ya wajib ngajari. Paling halamannya diliwati gitu aja. Itulah luar biasa guru SD. Andai kan saya ini jadi menteri, andai kan tidak masalah. Guru SD itu akan saya petakan, tidak perlu nambah. Sing bidang matematika ngajar matematika kelas 1 sampai 6. Bahasa ya kelas 1, kayak guru agama. Bidangnya, kompetensinya kelas 1. Bahasa Inggris ya kelas 1 sampai. Tinggal pindah. Peta saya cuman aku gak ditunjuk jadi menteri. Tapi saya sudah punya konsep di learning ini. Zaman dumono. Amin. Bisa berdaya. Oke. Itu tantangan saat ini, jadi hanya permukaan, maunya adalah mendalam. 2, paradigma berubah dari teaching menjadi design learning experience. Guru bukan hanya menyampaikan materi, tetapi merancang pengalaman belajar. Jadi artinya tidak hasil yang dicapai, tetapi proses. Tuntutan abad 21, kreatif, kolaboratif, yang sering dikenal apa? 4C. Sekarang mulai tambah berapa? Oke. Bener Pak. 6C, citizenship, kewarganegaraan muncul, karakter, culture. Jadi menjadi C6 selain kolaboratif, komunikatif, ya kritis. Itu dibangun. Ya apa caranya ngajar itu memunculkan 6C? Ya melalui proses diskusi kelompok. Komunikasi, dasi hasil diskusi disampaikan di kelas. Orang setiap kelompok harus menyajikan, tidak. Bisa dikomunikasikan hasilnya, itu berarti communication dan seterusnya. Itu dibangun kemampuan 4C menjadi 6C. Minimal 4C tidak masalah. Itu ya. Jadi
paradigma itu tidak poin-poin, tetapi tuntutan abad 21 itu harus dicapai. Satu, kemampuan pancing harus dikuasai guru dan bisa diterapkan dalam setiap pembelajaran, bisa diukur. Kedua, kemampuan TPEC, technological, pedagogical, content knowledge. Guru yang profesional harus menguasai 3 kemampuan. Content knowledge, ngajari matematika bukan pecahan, yo paham pecahan bener, nggak kulitnya. Content knowledge harus paham. Yang kedua, pedagogik, melekat, tidak dimiliki oleh dokter, nggak punya, nggak iso dari ngajar. Jenengan juga iso nyuntik, punya pedagogik sendiri, kemampuan profesionalnya itu di pedagogik, bagaimana mengelola kelas, suasana menyenangkan, anak tersenyum, nggak metu kelas, mergo kelasnya panas, kipasnya mati, ya gurunya juga ono. Nah, suasana bisa dibaca, ya apa diperlihatkan apa yang tidak akan mungkin. Yang penting anaknya tertawa, senang, harus bervariasi ngajar itu. Banyak model metode yang harus diterapkan. Ini idealnya loh Pak, ini idealnya. Saya tidak tahu yang lapangan seperti apa. Melalui model. Apa bedanya model karo metode? Yo. Bedanya model dan metode. Monggo Bapak Ibu, langsung gas. Ini dapat Pak? Dapat 50, monggo. Lumayan, nanti bakso di sini. Itu fakultas kita, tetapi saya hanya meluruskan, bukan dari Bapak Ibu tahu, tapi bedanya ya rada angel. Monggo, bedanya model dan metode Bapak Ibu. Tadi yang sudah ada yang angkat tangan. Bapak Ibu sudah melakukan hal itu, cuma namanya ini sih kami tumbang gede. Oh, niki ngoten Ibu. Ibu sinten Ibu? Ibu Nafia, monggo. Model itu contoh, metode itu cara. Bisa nyebutkan metode itu contohnya apa? Selama Pakai ini loh ya, sama diskusi, tanya jawab itu kan cara menyampaikan, bisa ceramah kok tidak menarik, kayak Pak Bir menarik, berkopan beliau situ, menangkep interaksinya ya apa, langsung interaksi, ya betul. Contoh metode itu cara tanya jawab, diskusi, terus yang dipakai apa? Campuran. Ngajar itu ya nggak mungkin diskusi itu siswanya, gurunya nggak ono. Tanya jawab oleh partisipasi, tanya jawab yo ndak menarik, harus kombinasi sesuai dengan materi. Pasti apa rek? Kowe iki tak setel video dengan baik sekolah ini. Saya bermasalah, yo nggak ini gurune. Kreatifnya seperti apa? Monggo diatur. Ada LCD 1 biasanya ganti-ganti ya. Jangan terlalu sering dipakai ya, nanti biar awet gitu ya. Dipakai kalau rapat-rapat gitu ya. Ada Bapak Ibu cerita, saya juga workshop PPD di luar Jawa. Benar Pak, izin. Ini betul apa betul ibunya berdiri tadi? Tuh, ini mau ibu mendalam apa enggak? Oh, masih panik berarti. Metode B, model, sekarang model. model, misalkan kita mengajarkan pecahan tadi, Iya. kita bawakan buah atau roti, kue. Ya, gitu aja ya, berarti dibuat model gitu ya. Oke, kita ampuni nggak apa-apa. Pokoknya jangan jawab itu orang salah. Monggo, atur ulur dicatat ya dalam hati. Catat yang banyak nanti. Setiap ngajar harus ada model. Model itu adalah rangka kerja untuk mencapai tujuan pembelajaran dalam bentuk struktur tahapan yang benar. Model, ada sintak, PBL, biasanya di kalangan kurikulum, problem based learning. Berarti sintaknya ya PBL, ada 5 itu. Guru harus mulai orientasi masalah, beri masalah. Ojo definisi, istilah, masalah dulu supaya ada daya tarik. Gak ngerti, beri nanti video, beri contoh untuk menggugah dari semangat anak-anak. Itu masalah dulu.
Itu berarti PBL. Proyek, oh ini materi ini pas pakai model proyek, sintak proyek dipakai. Bisa nanti lewat P4, P5, P5 istilahnya ya bersama-sama itu bisa proyek. Ada sintaknya Bapak Ibu. Setiap ngajar harus model dipilih. PBL, PDBL, Cooperative Learning, Discovery Learning, menemukan seperti P tadi. Pilih. Nah, semua model itu banyaknya sampai 35. Oke, right? Itu model. Betul ya? Nah, deep learning ini termasuk apa Bapak Ibu? Good. Sama pedih kok ngomong. Deep learning itu pendekatan. Apa bedanya strategi? Good. Rencana aksi itu disebut cara atau strategi. Kaitannya dengan model tadi. Oh, ini kooperatif, ini berbasis masalah pembelajarannya. Tetapi kalau terkait dengan pendekatan, nah, salah satunya adalah pendekatan deep learning, pendekatan pembelajaran diferensiasi, pendekatan saintifik, betul ya? Ada 13, ada 5M. Anak mencoba macam-macam itu ya, Mas. Pendekatan ini. Apa pendekatan? Sudut pandang. Jadi secara filosofi sudut pandangnya apa? Pakai konstruktivisme. Ya, mudah-mudahan. Oh, maksudnya gitu. Abad 21 sudah. Yang tadi kembali ke TIPEK. Kemampuan apa tadi? Konten harus dikuasai. Pedagogi. Yang terakhir adalah tentang apa? Kemampuan teknologi. Era digitalisasi, kurikulum merdeka, era ini itu digitalisasi. Sekolah diharapkan enek kuis, enek formatif, jomek kertas-kertas biasa. Yo bosen pakai kuisis. Tapi ya enek, LCD, atau mungkin punya aplikasi monggo. Sekarang anak-anak juga membawa handphone. Silahkan dioptimalkan, diberbeda, itu juga mudah membantu. Kan ya? Nah itu teknologi. Jadi kalau guru sudah menguasai 3, maka kemampuan guru profesional bisa dicapai. Itu harapannya begitu. Kurikulum merdeka dan profil pelajar Pancasila ini. Jadi pembelajaran itu 3 ranah. Nah, ini deep learning merujuk pada pendekatan belajar yang menekankan pemahaman yang mendalam terhadap materi, keterkaitan antara konsep, serta aplikasi pengetahuan secara reflektif dan bermakna yang bertujuan untuk mengembangkan pemikiran kritis, analitis, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang terakhir, memiliki pemikiran kritis, analitis, dan kemampuan memecahkan masalah. Ini kaitannya dengan konsep yang dibangun harus kontekstual. Level kognitifnya harus hot. Itu tuntutan. Apakah bisa anak-anak kita dibangun? Bisa. Pelan-pelan sesuai dengan kemampuan. Fasilitas yang ada silahkan dioptimalkan dengan baik. Media itu tidak harus elektronik, harus yang mewah, tidak harus menggunakan benda di sekitar kita. Sederhana juga bisa mengantarkan anak dari abstrak menjadi berpikir konkret. Sehingga benar dalam pembelajaran SD harus 3 tahap: enaktif, ikonik, dan simbolik. Enaktif itu benda konkret, apa yang bisa dipegang. Ikon semi konkret, gambar. Gambar lingkaran, gambar persegi panjang. Sudah meninggalkan konkret. Terakhir adalah simbolik abstrak. Makna 3/4 itu apa bagi anak pecahan itu tadi? 3/4, berarti gini, sesuatu yang utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar. 3 bagian yang diambil atau yang ditandai di akhir itu yang disebut pecahan 3/4. Sisanya berapa? Tinggal 1/4. Operasi penjumlahan 3/4 tambah 1/4 adalah 4/4. 1 bagian. Menurut saya sudah mendalam. Bagaimana menulis
Pecahan yang benar, kenapa setengah ditulis 1/2? Guru wajib memberitahu. Ditulis 1/2 boleh, bergantung representasi anak. Kita luruskan bagi sesuatu baru, konsep baru buat anak. Beritahu. Tapi proses memperoleh pecahan itu dari mana? Itu deep learning. Bisa dirasakan Bapak Ibu dari contoh sederhana saya. Oke, lanjut. Ini sudah kita lanjut aja, ada deep learning, survei permukaan tadi. Nah, definisi deep learning, panitia saya sampai pukul berapa? 12. Oh, ada Prof. Ayu, Kak Rama, ini saya. Sementara masih aman Pak Mir, lanjut ya. Deep learning merupakan pendekatan yang memuliakan dengan penekanan pada penciptaan suasana belajar, proses belajar berkesadaran, bermakna buat anak, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga secara holistik menyeluruh dan terpadu. Sebenarnya istilah ini itu harus enak sebelumnya ada di dalam pikiran, kognitif, hati, rasa, suka, olah raga, motorik, gerak, supaya ketiga itu berimbang tujuan yang ingin dicapai. Itu sebenarnya makna dari deep learning. Tidak hanya kognitif enggak, keterampilannya seperti apa, sikap perilaku dari pembelajaran itu bisa diterapkan di dalam kehidupan nyata seperti apa, itu justru penting mengukurnya dengan rubrik tadi. Jadi pemerintah ada UN itu memang yang diukur adalah capaian kognitif level C1 sampai C6. Nah, bagaimana sekolah ada kebijakan untuk mengukur keterampilan, sikap. Kurikulumnya lama KTSP, anak itu pinter, cerdas, tidak berbudi pekerti, lewat di depan guru juga tidak permisi. Maka perlu tuntutan kurikulum ada sikap, harus berimbang, attitude. Selain itu, selain kognitif juga kemampuan. Deep learning bukan sekedar strategi, tapi cara pandang baru dalam merancang sebuah pembelajaran. Fokus pada proses dan kualitas pengalaman belajar, bukan hanya capaian akademis semata. Jadi bukan capaian akhir yang dikehendaki, tetapi proses itu akan lebih penting. Itulah yang dimaksud dengan deep learning dalam sebuah pembelajaran. Berkesadaran, bermakna Bapak Ibu, ngajari tentang operasi bilangan, yojo operasi ini penjumlahan, pengurangan, ada medianya, bawalah itu supaya bermakna buat anak. Oh, ibu punya 3 kelereng, diberi ayah 2 kelereng, itu sudah bermakna buat anak. Dalam kehidupan nyata itu dirasakno. Beda dengan 2 tambah 3 tambah, itu kan bilangan. Tapi kalau dibawa dalam kehidupan nyata, nah, supaya itu bermakna buat siswa. Jadi operasi hitung itu tetap dilakukan, tetapi bawalah ke dunianya yang mereka kenal. Oh, damar kurung di Gresik, Bapak Ibu ngomong tentang persegi panjang, diagonal ruang, diagonal sisi, bawalah ke sana pada anak-anak kenal pada daerahnya. Seperti itu. Oh, di Pacitan itu ada makanan yang kayak cincin itu apa namanya? Alen-alen. Kolok. Oh. Kolok. Bedanya kalau Trenggalek empuk ini rotok atos. Tapi ya rotok dimut-mut enak lama-lama bisa habis. Ngangeni Bapak ini. Panitia minta minumnya. Oke, lanjut. Ini karena lama membuat, jadi saya tunjukkan kerangka kerja deep learning. Jadi yang paling rendah pembelajaran mendalam, yang tengah di dalam pembelajaran mendalam itu yang ingin dicapai seperti apa? Ada 8 profil lulusan. Terima kasih. Ada kreativitas, kolaborasi, penalaran kritis, kesehatan, kewarganegaraan, komunikasi, dan seterusnya. Berkembang menjadi pengalaman belajar. Jadi
bermakna yang tadi itu ya, berkesadaran, menggembirakan dan seterusnya. Menggembirakan, ya apa caranya menggembirakan? Ya buatlah suasana kelas itu gembira sepanjang hari itu, karena gurunya ya guru kelas itu toh. Kalau pagi sampai siang gurunya ya menuntut, tanggal tutek, tanggal bayaran. Nah, padahal guru itu dituntut menjadi guru memesona. Bukan mempesona, saya mempesona. Kayak Surian, mandi, sisiran bagus, mempesona. Kayak almarhum Rafiq. Mempesona itu tidak mudah predikat itu. Seperti Bapak Ibu masuk di bank, apa yang terjadi? Selamat pagi Bapak Ibu, apa yang bisa? Senyum. Tidak ada tanggal 6, tanggal tuwek, itu mereka lanjut memesona. Masih geger dengan suami istri di depan anak harus memesona. Guyu, guyu mari teman-teman Bapak Eyo. Kokon guyu itu tuntutan berat. Memesona, panggilan jiwa, betul. Panggilan jiwa dibayar 300 per jam. Ikhlas, ikhlas betul. Kalau ngakus telat bayar ini. Dan gila. Tapi era sekarang juga pelan-pelan jalannya juga bagus. Gitu ya. Ini ingin yang dicapai di dalam juga. Tapi semua yang dibahas seperti Bapak Askir tadi, asisten tadi, betul Bapak harus mendalam. Guru harus mendalami profesi seorang guru. Satu, memesona, ikhlas. Ikhlas rezeki yang lain pasti ada. Itu ya. Sadungannya lah, sadungannya. Profil pelajar Pancasila tidak perlu, semuanya sudah familiar tentang deep learning. Di dalamnya yang dicapai itu juga ada, tinggal nanti dibaca saja, akan saya kirim PPT-nya. Nah, ada 3 prinsip deep learning berkesadaran. Seperti apa? Pembelajaran dilakukan secara sadar, penuh perhatian terhadap kebutuhan peserta didik. 2. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Jelas, guru harus menyampaikan pembelajaran di awal. Proses belajar itu sendiri sebagai pengalaman, bukan sekedar rutinitas. Bermakna, kata Woco, tadi sudah beri contoh, menggembirakan, joyful. Iya caranya. Tanggal tuwek, terus macam-macam kok gembira anak yang guyu ya apa? Bawalah anak, kadang ya di luar kelas, kadang di dalam. Bawalah mereka media-media yang sederhana. Itu ya. Saat tertentu agak jenuh, agak panas, pakai ice breaking. Harus tepuk pramuka paling enak itu. Kalau mau hati ini ya tentrem gitu. Hati ini tentrem itu keplok-keplok ya enak. Wis benterem, wis bermasalah kok keplok-keplok itu. Iya caranya ngelakoni gitu ya. Kembali lagi jiwa memesona guru panggilan jiwa. Kembali ke situ. Ada hitungannya. Perbuatan Bapak Ibu ikhlas itu dihitung. Harus yakin itu. Yang diajari gitu ya tak ajari seperti itu ya. Baik, taksonomi deep learning itu rada dhuwur, enggak apa-apa. Memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Memahami konteks deep learning itu proses mendalami, tidak kulitnya saja, membangun makna dari materi. Konsepnya harus benar. Tak bayang guru di sini itu guru matematika, gitu ya. Nanti bidang yang lain mengikuti sama saja, gitu ya. Mengaplikasikan, nah, diterapkan yang penting kontekstual, inti dari deep learning, menggunakan konsep dalam konteks nyata. Wes, tadi di awal sudah merefleksi, ini yang penting, merenung sejenak apa yang sudah dicapai dalam pembelajaran hari itu, apa yang kurang, yang belum tercapai karena apa, modul ajarnya kurang, medianya kurang, waktunya nggak cukup, semangat dari anak-anak kurang. Itu adalah merefleksi, baik refleksi guru maupun siswa. Siswa itu ya, saya tak tidak itu tentang ini karena medianya nggak jelas, guru kurang jelas. Itu refleksi, nggak apa-apa, sebagai tindak lanjut perbaikan yang akan datang. Baik. Desain pembelajaran deep learning, identifikasi, desain, pengalaman belajar, assessment. Ada desain, ini ada di dalam modul ajar. Identifikasi dalam deep learning. Lah, aku orang mau minum. Minum dulu Pak Wir, santai. Ngapunten minum.
Inilah kewajiban dosen, Bapak Ibu, tiap tahun harus mengabdi pada masyarakat. Jadi akhirnya mengabdi, uang ini tidak diterima dalam pengabdian itu. Jadi sitok, ayo rekreasi. Nah seperti ini. Kemarin Trenggalek, sebelumnya Banyuwangi, sekarang Pacitan. Saya ngomong Pacitan belum, Pacitan. Nah, setelah ini Bapak Ibu, saya ke Buangkok. Ke pantai, luar biasa Bapak Ibu, supaya menyenangkan. Full tadi. Satu sisi bermakna berbagi kepada Bapak Ibu, gitu ya. Jadi yang kedua, saya juga bisa rekreasi dengan dana penelitian dan PKL. Itu ya. Desain pembelajaran dalam deep learning, CP dan TP. Nah ini masuk. Ya, aku udah ngajari, Bapak Ibu pasti tahu. Masuk udah tahu, tak anggap tahu. Apa beda CP dengan TP? Capaian pembelajaran kalau di K13, Bapak Ibu mesti pengalaman di K13 itu nanti yang disebut sebagai KD, kompetensi dasar. Itu relatif masih umum. Kompetensi dasar itu nanti diterjemahkan di breakdown menjadi namanya IPK, indikator pencapaian kompetensi. Bapak Ibu harus memilih KKO. Apa itu? Kata kerja operasional. Ada nomor level C1 sampai C6. Gambarannya itu. Memilih KKO, kata kerja operasional itu harus bisa diobservasi, bisa diamati. Membedakan, merangkum, mengidentifikasi, itu kata-kata operasional yang bisa dituntut nanti dalam bentuk soal. KU, itu ya. Nah, di kurikulum Merdeka itu namanya CP, sama saja, masih umum. Nanti di breakdown menjadi tujuan pembelajaran TP. Tujuan pembelajaran itu tujuan akhir pembelajaran apa TP. Nah, di dalam proses itu yang disebut ATP. Apa? Alur tujuan pembelajaran. Contoh, alurnya apa? Ingin mencapai KKO tadi, maka tujuan pembelajaran alurnya adalah harus mengandung A, B, C, D. A, audien. B, behavior. C, conditional. D, degree. Saya tahu ya Pak Popo, untuk saya tahu. Audien, udah siswani. Mengajar Pak siswani itu apa? Audien, Bapak Ibu ini namanya audien saat ini. B, behavior. Ada perubahan tingkah laku dalam belajar itu yang berubah. KKO itu behaviornya itu bisa menganalisis levelnya C4. Soal level analisis itu yang diharapkan. Itu yang dicapai apa behaviornya? Tingkah laku menganalisis, merangkum, mencipta. Itu kan kata kerja yang betul-betul tinggi pemahamannya. Itu ya. Jadi behavior, C kondisional. Lewat apa belajar itu? LKPD, video, menyimak bersama. Baru ada degree. Benar, tepat. Sebutkan 5 pahlawan nasional. Harus ada 5, jangan sebutkan pahlawan nasional. Ukurannya apa? Menjawab 1, menjawab 3. Harus ada degree. Ujiannya benar, tepat, ya sudah. Sehingga ABCD tercapai. Itulah alur tujuan pembelajaran. 2, topik pembelajaran kontekstual bermakna. Wes, ada media, harus ada. Karena sebut saja matematika itu abstrak. Media. Materi yang lain monggo dipersembahkan. Praktek pedagogik aktif, mengelola kelas, suasana tidak jenuh dan seterusnya. Pemanfaatan teknologi sudah yang masuk di TPK tadi ya. Kemitraan belajar, menciptakan lingkungan belajar. Yang dituntut Bapak Asdir tadi, asisten direktur tadi adalah komunikasi tidak hanya murid guru tidak, tetapi guru, keluarga, orang tua,
ada komunitas, ada komunikasi di situ. Kenapa anaknya sering terlambat, kenapa anaknya lemes di kelas, dikomunikasikan. Itu adalah bagian untuk menciptakan desain pembelajaran deep learning. Pengalaman belajar, saya kira sama saja memahami, merefleksi, saya klik. Assessment itu penting untuk mengukur ketercapaian. Ada assessment as learning, for learning, of learning. Bapak itu sudah melakukan ketiganya. Cuman di dalam membuat modul aja istilah yang lain apa, tetap apa yang diukur sebagai as learning. Siswa diajak mengenali, memahami, menyadari kekurangannya, kekuatannya, melakukan langkah perbaikan, mendorong metakognisi, berpikir dalam berpikir, kemandirian belajar. Itu diukur, namanya adalah as learning. Itu perbaikan, termasuk guru juga boleh sebagai as learning. For assessment formatif, setiap ada pertemuan ada formatif. Tujuannya formatif mengukur ketercapaian. Harian itu pasti ada formatif. Assessment formatif. Soalnya juga pakai quizzes kalau inovatif, mengikuti kurikulum. Adanya digitalisasi, Google Form monggo disesuaikan, nggak bisa belajar. Of learning ada sumatif, subsumatif dan seterusnya. Peran guru dalam deep learning. Tidak ada yang minum-minum, nyambi, ngobrol ya. Tambah ngantuk, aku kan juga berpikir, ya aku ya suasana itu untuk menyenangkan. Walaupun saya ya semakin haus, semakin lemes. Ya. Nah, 1 menit lagi bagiannya Prof. Wahyu ya, jadi biar tidak saya tahu peran guru dalam deep learning. Nah, ini dari dua piramid yang terbalik, nah itu relatif berbeda Bapak Ibu. Kebijakan pemerintah pusat, daerah, sekolah, guru melaksanakan dari kecil ke besar ditekan pada guru. Sekarang dibalik, guru yang besar, peran guru, kreativitas, semuanya adalah panggilan jiwa. Terus masuk tuntutannya seperti ini, ibu bapak harus bergerak. Peran guru itu seperti apa? Jadi niat itu ya. Kemudian baru intinya dibalik. Itulah makna dari deep learning. Implementasi deep learning dalam pembelajaran matematika di kelas. Yes. Implementasi sudah lihat nih. Contoh. Bapak tinggal 2 menit lagi. Yes. Nah, benar. Ojo kira. Yang itu video. Video. Bergerak Bapak Ibu? Bergerak Pak. Ya, sip. Contoh pembelajaran deep learning. Nah, dodolan, barang ini, belanja sekian, susuk berapa. Deep learning, tidak hanya hitung-hitungan di kertas, tapi deep learning. Apakah hanya model ini? Tidak, semua materi apa saja. Monggo, itu Bapak Ibu lakukan. Mengukur, diskusi bersama, komunikatif, kreatif dibangun, ada bermain. Nah, kalau ini dilakukan tidak sepanjang hari, ada materi tertentu melakukan seperti ini, anak akan senang karena ada variasi. Menyelesaikan masalah sehari-hari, perbandingan antara bumbu ini itu juga matematikanya pecahan masuk, perbandingan dan seterusnya. Oke, ya. Kesimpulan, alhamdulillah 1 menit. Salah tak simpul nih. Ini gaya saya di kampus. Jadi saya terinspirasi tahun 87 keluarnya Bodawin. Saat kuliah semester 3, saya ini nyambi ngajar di SMA Bapak Ibu. Terus di sekolah itu ada temen cewek. Kalau pagi sore itu diantar oleh suaminya, bawa sepeda motor yang suaminya itu kerja di Pemkot. Baru ngiler saya itu kepingin seperti ini. Sekian puluh tahun baru bisa beli kemarin 12 juta dari Kediri Bapak Ibu. Artinya apa? Pengalaman saya mengajar, saya kepingin sesuatu yang tidak tercapai saat itu. Baru aku profesor Demikian, mohon maaf
kita sharing hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wir ini dibuka tanya jawab napa mboten? Nggih. Kok Bapak Ibu barangkali kok nonton suaranya. Barangkali yang masih ada yang ditanyakan mumpung bertemu karena jarang-jarang juga main ke Pacitan. Sampun berarti sampun 12 butel gini iki. Mboten-mboten. Pripun? Sampun jelas apa dereng? Sampun. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Wir sampun. Berarti saya berakhir, ini saya cabut. Prof Wahyu masuk. Nggih. Oke, jadi satu mawon Pak Wir ngoten ngendikane. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Pak Yanto. Saya ini seringnya teman-teman waktu jadi tadi ambil ke kantor tepuk tangan teman-teman gitu. Karena ini Bapak Ibu ini kan masih muda gitu. Jadi saya kan tadi lupa ternyata ini Bapak Ibu guru. Pripun aman Pak Wir? Pusat. Bapak Ibu niki napa ngantuk nggih sampunan? Maju.